Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maila Ayudi Aslari dengan NPM 2478082. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on pada lab 7 tentang configuring resource to launch and instance with public access, yang dimana kita di sini membuat sebuah jaringan publik serta sebuah router, yang dimana kita akan membuat beberapa alamat floating IP, kemudian sebuah key pair, dan berbagai aturan security group. Jadi kita tuh akan menjalankan sebuah instance dengan akses publik. Nah, jadi hasil yang akan diminta, yang pertama kita tuh akan create a public network and it associate subnet, yang dimana kita membuat jaringan publik dan subnet yang terkait. Kemudian kita membuat dan mengkonfigurasi sebuah router. Kemudian kita akan mengatur aturan security group dalam sebuah security group gitu, aturan security group dalam sebuah security group. Kemudian kita akan membuat sebuah kunci, ya, key pair, dan sebuah floating IP. Kemudian kita akan menjalankan sebuah instance dengan akses publik. Nah, kita langsung saja ya, yaitu lab review start. Bentar. Jadi kita buka terminal, kita lab public review start. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Jadi setelah kita melakukan ini, kita tuh akan masuk ke operator 1, yang dimana kita akan membuat jaringan eksternal provider data center dan subnet provider ini 1 2 ini, yang spesifikasinya ada di sini ya. Oke, sudah. Lalu kita setelah melakukan itu, kita melakukan search, ya, search. Kita tempel, kita close ke sini, terus oke, setelah masuk sebagai operator, kita akan melakukan yaitu OpenStack Network Create. Oke, setelah itu kita enter ya. Nah, di sini dia sudah membuat ya, seperti yang ada pada gambar ini. Dia membuat di sini. Ini bisa kita lihat ya, file value, provide. Kemudian udah. Setelah itu kita akan membuat provide subnet dengan perintah OpenStack subnet create ya. Sini OpenStack subnet create. Satu subnet range-nya
setelah itu gateway, setelah itu DNS, allocation full stop, lalu DHCP, lalu network, provider, subnet, Oke, sudah terbuat ya seperti yang di atas ini. Nah, update add, kemudian kita bisa lihat itu gateway IP-nya 254 CDR 189. Oke. Setelah melakukan itu, kita ke langkah 2. Di langkah 2 ini kita akan masuk ke developer 1 ya. Kita masuk ke developer 1. Setelah itu kita akan melakukan upstart ke read create ini. Upstart create production as router. Oke, sudah ya. Sini sesuai dengan yang di sini. Kemudian kita akan open stack router add. Open stack router add dengan subnet production router 1. Kemudian production subnet 1. Oke, setelah itu kita akan melakukan set ya untuk OpenStack router set, mengatur external gateway providernya, external distress, lalu production router 1. Oke, sudah. Lalu setelah itu kita akan membuat security group production ini yang sudah diperintahkan di sini. Jadi kita langsung lakukan ya sini, yaitu OpenStack security group, lalu create production subgroupnya. Oke. Oke, sudah di sini ya, bisa dilihat. Oke, kita langsung saja. Setelah itu akan melakukan add role production set group security group to allow SSH access. Nah,
Jadi kita akan menggunakan SSH pada production set group ini ya, mengatur SSH, create protokol TCP, kemudian DSD port 22, kemudian production set groupnya, oke sudah ya, dia sudah terbuat nih portnya, port rank matchnya. Oke sudah, lalu kita ke OpenStack security group yang dimana kita akan add security rule. Kita akan memberikan rule connection using default port 80. OpenStack security group, kemudian rule-nya create protocol TCP, DSD-nya port 80, kemudian production subgroupnya. Oke sudah ya, version subgroup. Kemudian setelah itu kita akan memberikan security rule allow SCMP protokolnya, rule untuk bagian SCMP. Oke, rule create protocol SCMP, kemudian production subgroupnya. Sudah ya ini. Nah, tadi OpenStack security group, some security create protocol SCMP. Oke. Setelah melakukan keempat, kita akan melakukan bagian ke empat sudah. Tiga dari SCMP keempat, step keempat ya. Step keempat yaitu developer production. Kita melakukan yaitu OpenStack hyper create dan tambah lagi deh di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke sini. Oke, lalu ke home. Oke sudah, setelah itu kita melakukan step kelima yaitu OpenStack floating IP. OpenStack floating IP dan create provide data centers-nya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk ini IP-nya di bagian sini. Floating IP address yaitu dia mendapatkan yaitu 172.25.250.113. 113. Nah, saya catat. 172.25.250.113.
bagian 4, 5 udah ke 6 ini 4 ya, 2, 3, 4. Oke, yang 5 sudah. Step 6. Step 6 yaitu kita akan membuat production server 9. Sini kita open stack create dan image rel-nya, kemudian flavor default, kemudian niche, setelah itu security group-nya key, white, production server 9. Sedikit lama ya di sini prosesnya. Jadi di sini tuh dia tuh membuat sebuah instance ya, bernama production server 9 itu, yang dimana dia itu digunakan untuk mengasosiasikan alamat IP dengan sebuah instance gitu. Sedikit lama. Oke, sudah terbuat ya di sini. Ini bisa dilihat. Sini properties, OS-nya, running-nya. Oke, sudah. Setelah itu kita akan melakukan open stack server, yaitu associate the floating IP address-nya. Nah, di sini kita add floating IP kita yang kita dapat tadi, yang kita catat. Yaitu 250.113 kalau nggak salah ya tadi, 113. Oke, setelah itu kita akan masuk ke step 7, yang dimana step 7 kita akan promote station, verify the instance, respond ke web server HTTP request, verify then you cannot,
menggunakan over SSH ya. Di sini kita akan melakukan masuk ke SSH menggunakan IP yang kita dapatkan ya, 113. Oke, di sini dia menampilkan ya. Oke. Tuh menampilkan tuh banyak banget ya. Tuh bisa dilihat. Oke. Langsung ke sini, kemudian kita akan login the instance SSH kemudian cloud, gunakan IP milik kita ya. Satu tiga 60 1 2 Oke, di sini terdapat ya nih, activate the system release cloud last login. Oke. Kemudian kita akan masuk ke ping, kita akan mengeping sebuah server ya, ping server ya, website ya, example.com. Oke, di sini dia artinya dapat terhubung ya. Ini seperti yang ada di samping contohnya. Kemudian kita akan lakukan yaitu namanya exit. Oke. Logout. Setelah exit, oke, ke step 8 kita unlock session Firefox http://example.com. Oke, kita ke ini Firefox ya, ke Firefox, kita buka Firefox, kita ke new tab, setelah itu kita send. Jadi di sini login dengan nama example, kemudian login dashboard using example as the domain developer 1 Red Hat. Oke, kita lihat klik project, kita upper right now, klik production project, kita oke, udah ya, ini kita production sudah, lalu kita ke project compute ke kpairs, confirm and the project kpair then has been created. Nah ini ya, sudah nih. Oke, sudah dilihat di sini terdapat fingerprint, user ID, sini. Oke. Kpairs. Nah, project kpairs sudah. Kemudian kita lihat lagi untuk ke navigate project network floating IPS. Nah, di sini sudah terbuat ya, yaitu production server 9 yang sudah kita buat tadi dengan IP segini 1113 ya. Kemudian kita confirm lagi untuk ke project network security. Oke, di sini terdapat yaitu production group security has been created. Verify the roles by clicking manager roles. Oke, tuh
Oke, di sini terdapat ya displaying ini. Kemudian kita ke project, lalu ke network, ke routers, project untuk routers. Nah, di sini juga terdapat yaitu confirm the production router 1. Nah, di sini sudah terkonfirmasi bahwasanya ada production router 1. Dan navigate to project network, confirm the provide data center yang kita confirm tadi dengan provide subnet 25250 dengan yang kita konfigurasi tadi sama. Kemudian kita ke project network, lalu ke network topology. Nah, oke, di sini terlihat ya, itu nih kurang lebih sama. Kemudian project compute ke instance. Oke, di sini Upstream Information Production Server 9. Nah, di sini dia itu IP-nya 1.2.1.1.13 yang saya buat tadi ya. Oke, jadi kita langsung ke sini ya, yaitu kita akan, jadi di sini kita sudah melihat ya, udah observasi bahwasanya sudah ada. Kita akan lakukan yaitu lab public review grade. Oke, semuanya overall lab grade-nya itu sudah benar semua. Jadi kita bisa langsung finishkan untuk labnya agar untuk lanjut ke lab selanjutnya itu tidak bertabrakan. Review finish. Nah, oke. Jadi menurut saya itu tadi cara pengerjaan pada lab 7, yang dimana saya sudah melakukan beberapa semua perintah yang ada di sini, yang dimana di sini juga ditunjukkan sudah pas semua, artinya sudah benar semua perintah yang dilakukan. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kurangnya penjelasan dalam video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.